Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang rancangan sistem informasi penjualan kerajinan tangan Nusantara Craft. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nyoman Pradipa Adayatma, terus Serwino Eka Haratno Buesai, Akbar Jasa Putra, Sebastian Natalianto, dan saya sendiri Angga Pramata. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nyoman terlebih dahulu. Silakan. Mana audio gue mana nggak tuh? Oh, pendahuluan. Perancangan sistem informasi penjualan berbasis website yang kami berikan nama Nusantara Craft. Sistem ini dirancang untuk membantu UMKM kerajinan tangan di Indonesia agar mampu memasarkan produk mereka secara lebih luas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem ini juga bertujuan untuk mengelola transaksi, data produk, dan laporan penjualan secara terstruktur dan terkomputerisasi. Latar belakang, di era digital saat ini hampir seluruh aktivitas bisnis telah bergeser ke arah pemanfaatan teknologi informasi. Namun, banyak pelaku UMKM kerajinan tangan masih menggunakan cara konvensional seperti menjual produk secara langsung di toko fisik, pasar, atau pameran. Cara ini memiliki banyak keterbatasan, antara lain jangkauan pasar yang sempit, keterbatasan promosi, serta kesulitan dalam mengelola data penjualan. Padahal produk kerajinan Indonesia memiliki nilai budaya dan kualitas yang tinggi, sehingga sebenarnya memiliki potensi pasar yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis website yang mampu menghubungkan perajin dengan konsumen secara online. Dengan adanya sistem Nusantara Craft, pengrajin dapat menampilkan produknya dalam bentuk katalog digital dan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus datang ke toko. Permasalahan, berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa masalah utama dalam sistem penjualan kerajinan secara konvensional. Pertama, mencatat transaksi dan stok masih dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan. Yang kedua, pelanggan sulit mengetahui produk apa saja yang tersedia karena tidak ada katalog digital. Yang ketiga, laporan penjualan sulit dibuat karena data tersebar dan tidak terorganisir. Masalah-masalah ini menyebabkan proses bisnis menjadi tidak efisien dan menghambat perkembangan UMKM. Selanjutnya, Penelitian. Tujuan dari perancangan sistem Nusantara Craft adalah untuk membangun sebuah sistem penjualan berbasis web yang mampu membantu UMKM kerajinan tangan dalam mengelola produknya, melayani pesanan pelanggan, serta mencatat transaksi secara otomatis. Sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pemasaran dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pembelian. Selanjutnya. Metodologi pengembangan. Dalam pengembangan sistem ini digunakan metodologi System Development Life Cycle atau SDLC dengan model waterfall. Metode ini dipilih karena alurnya jelas dan sistematis. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini sangat cocok untuk proyek akademik karena memudahkan dokumentasi dan pengendalian proses pengembangan. Selanjutnya, tahapan waterfall. Tahapan waterfall dimulai dari analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna. Setelah itu dilakukan desain sistem, yaitu merancang alur sistem, database, dan tampilan. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu menerjemahkan desain menjadi program. Setelah sistem dibuat, dilakukan pengujian untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Terakhir, sistem masuk ke tahap pemeliharaan untuk perbaikan dan pengembangan lanjutan. Selanjutnya, kebutuhan fungsional sistem. Sistem Nusantara Craft memiliki dua jenis pengguna, yaitu pelanggan dan admin.
Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, melihat katalog produk, memasukkan produk dan ke keranjang, melakukan checkout, atau mengunggah bukti pembayaran. Sementara itu, admin bertugas mengelola data produk, memverifikasi pembayaran, mengatur status pesanan, dan melihat laporan penjualan. Dengan pembagian peran ini, sistem dapat berjalan secara struktur. Use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar pengguna dan sistem. Pada diagram ini terdapat aktor pelanggan dan admin. Pelanggan berinteraksi dengan sistem untuk melihat produk dan melakukan pemesanan. Sedangkan admin berinteraksi dengan sistem untuk mengelola data dan memproses transaksi. Diagram ini membantu memahami fungsi utama yang tersedia dalam sistem Nusantara Craft. Use case diagram. Admin bisa melakukan kelola data pengguna, cetak laporan penjualan, kelola data produk, validasi pembayaran. Sementara pengunjung bisa melakukan registrasi akun, cari produk, lihat detail produk, sama lihat riwayat pesanan, tambah ke keranjang, check out pesanan, upload bukti pembayaran. Selanjutnya, Activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur proses bisnis dalam sistem. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan mulai dari pelanggan memilih produk, melakukan check out, melakukan pembayaran, hingga admin memverifikasi dan pesanan dikirim. Diagram ini penting untuk melihat alur kerja sistem secara menyeluruh. Fer, Dapat lihat di sini activity diagram. Pelanggan melihat katalog produk, kemudian memilih produk kerajinan, menambahkan ke dalam keranjang, melakukan checkout, memilih metode pembayaran, mengupload bukti pembayaran, selanjutnya masuk ke sistem menerima data pembayaran, mengupdate status pesanan, mengirim notifikasi ke pengrajin atau admin. Kemudian pengrajin atau penjual menerima notifikasi pesanan, kemudian memvalidasi bukti pembayaran. Jika bukti valid, maka pesanan diterima dan status akan berubah menjadi diproses. Ketika bukti tidak valid, maka pengrajin atau penjual akan menolak pesanan, kemudian mengupdate status menjadi dibatalkan. ERD, Entity Relationship Diagram. ERD menunjukkan struktur database sistem Nusantara Craft. Tabel utama meliputi user, produk, kategori transaksi, dan detail transaksi. Hubungan antar tabel ini memastikan bahwa data tersimpan secara rapi, konsisten, dan tidak terjadi duplikasi. Fer, Selanjutnya dapat dilihat dalam ERD diagram. Yang pertama ada user. User memiliki entitas ID user, username, password, nama lengkap, nomor telepon, alamat, role, user atau admin, dan tanggal bergabung. Kemudian ada toko. Toko memiliki ID toko, ID user, nama toko, alamat toko, alasan berjualan, nomor WA, dan rating toko. Kemudian ada
produk. Produk memiliki entitas ID produk, ID toko, nama produk, kategori, deskripsi, harga, stok, diskon, gambar, dan tanggal upload. Kemudian ada pesanan. Pesanan memiliki entitas ID pesanan, ID user, kode pesanan, tanggal transaksi, total bayar, metode pembayaran, status pesanan, dan bukti pembayaran. Kemudian ada detail pesanan, memiliki entitas ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Kemudian yang terakhir ada chat. Chat memiliki entitas ID chat, ID pengirim, ID penerima, isi pesan, dan waktu kirim. User dapat melakukan pemesanan. Kemudian pesanan memiliki detail pesanan. Detail pesanan terdapat dalam produk. Kemudian produk dijual oleh toko. Kemudian user dapat mengirim atau menerima chat. Selanjutnya, arsitektur sistem. Sistem Nusantara Craft menggunakan arsitektur MVC. Model bertanggung jawab terhadap pengelolaan data, view bertanggung jawab menampilkan halaman web, dan controller mengatur alur logika sistem. Dengan arsitektur ini, sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, ada arsitektur sistem. Yang pertama, ada proses pemesanan. Pelanggan memilih produk atau mengklik checkout. Selanjutnya, request data checkout dalam sistem. Selanjutnya, sistem akan mengecek stok produk ke dalam database. Kemudian, jika stok tersedia, maka sistem akan mengirimkan rincian pembayaran. Selanjutnya, proses pembayaran. Pelanggan melakukan upload bukti pembayaran. Kemudian dikirim ke dalam sistem. Sistem pesanan akan mengirim ke dalam database dan membuat status. Setelah berhasil disimpan, notifikasi pesanan akan masuk atau dikonfirmasi oleh pengrajin atau admin. Kemudian admin akan melakukan cek bukti dan klik terima pesanan. Kemudian update status diproses. Selanjutnya, Desain UI UX. Desain UI UX. Desain antarmuka dibuat sederhana dan mudah digunakan. Warna dan tata letak dipilih agar pengguna nyaman dan mudah menemukan informasi. Desain yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna dan mempermudah proses transaksi. Sini ada wireframe beranda. Nah, wireframe beranda Nusantara Craft. Pertama ada beranda, keranjang, riwayat, chat, dan profil. Terus ada kata-kata selamat datang di Nusantara Craft. Terus jelajahi produk, jual di Nusantara, katalog produk, ada produknya, nama produk, tersedia apa tidak, lihat detail, masukkan keranjang dan harganya ada, dan filter cepat ada semua, cari toko, lukisan, pakaian, kerajinan, dan lainnya. Pengujian sistem. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing
yaitu dengan menguji fungsi-fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program. Fitur seperti login, checkout, dan pengelolaan produk diuji untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Next, sini ada tabel hasil pengujian black box. Yang pertama ada skenario pengujiannya, login dengan data valid, input datanya email, user test.com, pas 123456. Hasil yang diharapkan masuk ke halaman utama, hasil pengujian sesuai harapan, statusnya valid. Yang kedua, skenario pengujian, login dengan password salah, input data email user test.com, pas salah, hasil yang diharapkan muncul pesan error, hasil pengujian sesuai harapan, statusnya valid. Dan yang ketiga, checkout tanpa alamat, input data, klik tombol checkout, hasil yang diharapkan validasi alamat wajib diisi, hasil pengujian sesuai harapan, dan statusnya valid. Dan yang terakhir, ada tambah produk atau admin, input data, form produk lengkap, hasil yang diharapkan data tersimpan di DB, hasil pengujian data muncul di katalog, dan statusnya valid. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem Nusantara Craft berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk membantu UMKM kerajinan dalam melakukan penjualan secara online. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Saran, ke depan sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan payment, gateway, aplikasi mobile, serta fitur rekomendasi produk agar sistem semakin optimal dan modern. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.